Aduh, suara apa lagi sih itu? Aduh, mataku. Hai guys, welcome back to my channel. Oh my god, aku udah lama banget nggak bikin segmen ini. Terakhir sama Ko Geralditan. Ya, dan di video kali ini narasumber tuh sangat berbeda. Karena ini spesial hari disabilitas, aku mau ngucapin untuk teman-teman di luar sana tetap semangat dan berjuang untuk menjalani hidup. Pokoknya kalian tuh spesial. Aku mengundang dua narasumber. Ya, ini wawancaranya virtual sih karena nggak bisa ketemu kan. Karena mereka jauh banget. Walaupun mereka memiliki keterbatasan disabilitas, mereka tuh tetap berkarya. Mau tahu karyanya apa aja? Ikutin terus. Jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu nama narasumber aku. Ada Kadek Hindari dan ada Rizky. Yang Rizky ini pasti kalian tahu di TikTok. Kalau kalian anak TikTok ya, kalau bukan anak TikTok mungkin nggak tahu dia siapa. Mereka punya bakatnya menari. Di sini kalau Kadek Hindari ini dia menari dengan kursi roda. Kalau Rismom ini dia dance K-pop gitu loh, kayak ya dance anak-anak TikTok lah. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Misalkan kalau lagi ada tren lagu-lagu, dia nari itu. Walaupun dia punya keterbatasan, tapi narinya tuh bagus banget guys. Kita langsung mulai aja. Jadi kita lihat dulu nih perkenalan dari mereka dulu ya. Let's go. Perkenalkan, nama saya Kadek Hindari. Teman-teman atau kalian semua bisa memanggil saya Indari. Saya asli dari Bali. Saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di salah satu kampus swasta di Bali. Saat ini sudah semester 7. Sebelumnya makasih buat Kak Sela udah kasih aku kesempatan buat menjadi narasumber ya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Sebelumnya kenalin, nama aku Rizky Maulana. Aku tinggal di Balikpapan, umur aku sekarang 18 tahun. Terima kasih. Yang satu di Bali, yang satu di Balikpapan. Jauh banget gak sih sama Tangerang? Oh my god. Oke, sekarang pertanyaan ini, apakah keterbatasan mereka dimiliki dari lahir atau sejak kapan gitu takutnya ada kecelakaan atau terjadi sesuatu? Coba kita lihat jawabannya. Untuk keterbatasan saya itu dari umur 2 tahun. Itu karena kata orang tua itu ada pengaruh dari penyakit yang saya bawa dari kecil. Karena waktu kecil itu sempat mengidap penyakit, ada masalah di gangguan di jantung. Kalau nggak salah namanya klep jantung, itu sempat gangguan. Akhirnya itu mempengaruhi kepada otot-otot di tubuh saya yang membuat lemah. Jadi melemahnya itu perlahan itu dari kaki nanti ke tangan juga. Jadi tangannya juga agak lemas, kakinya juga lemas. Jadi ada alat bantu khusus yang membantu untuk berjalan. Ini dari lahir. Oke, yang satu karena dari lahir, yang satu karena penyakit sehingga membuat tubuhnya tuh jadi lemas. Aku tuh pengen nanya sama mereka, apakah mereka tuh pernah berpikir untuk mengganti anggota tubuh palsu, terutama untuk Rizky ya. Kalau Kade kan masih ada gitu. Coba kalau Rizky tuh aku pengen tahu pernah nggak kepikiran? Kalau untuk membuat anggota tubuh itu sih enggak, karena kebetulan tubuh saya masih utuh ya, bisa dibilang utuh, cuma ada lemes saja. Jadi ada sepatu khusus namanya itu AVO. Jadi dia yang menopang kaki untuk bisa berdiri tegak. Jadi kalau tanpa bantuan AVO, tanpa bantuan sepatu khusus itu, saya nggak bisa berdiri. Jadi biasanya merangkak atau pakai kursi roda untuk kegiatannya. Belum pernah kepikiran sama yang namanya tangan palsu gitu. Karena ya dari dulu memang sudah nyaman seperti ini. Jadi belum ada kepikiran untuk tangan palsu. Jadi emang belum ada kepikiran untuk menggunakan anggota tubuh palsu. Oke, pertanyaan selanjutnya menurut aku ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan sama orang-orang sih. Pernah nggak sih mereka tuh dikucilkan? Coba kita dengarkan. Kalau dikucilkan pasti ya, karena apalagi kita hidup bermasyarakat itu pasti ada yang kayak agak suka, apalagi saya sendiri disabilitas, habis itu hidup di antara keluarga yang normal aja, bisa dibilang ya semua normal, itu kayak merasa dikucilkan. Habis itu kayak merasa berbeda dari saudara yang lain, kayak ada perlakuan dari orang tua yang membuat saya merasa
apa ya, kayak direndahkan gitu, kayak berbeda gitu. Kenapa saudara-saudara saya apa kayak diperlakukan lebih istimewa lah daripada saya sendiri. Justru selain itu juga di masyarakat sering ya bertemu kayak di sekolah, di kampus itu karena mungkin masih kayak tabu gitu ya. Masih orang lain yang anak-anak normal tuh masih melihat kita kayak gimana ya, masih kayak mereka melihat kita kayak berbeda gitu. Sering juga kalau kayak di kampus gitu, apa ya, kalau ada kelas offline itu kan, itu dilihatin sama teman-teman, mungkin mereka juga belum kenal sih, mungkin seperti itu, mungkin kayak aneh gitu. Itu kalau di masyarakat juga sering sih, tapi karena semenjak sekarang saya sudah tinggal di yayasan disabilitas juga dari SMP, dari 2012 tinggal di yayasan. Habis itu akhirnya menambah wawasan saya untuk apa ya, lebih mensyukuri diri kita bahwa di luar sana masih banyak anak-anak yang lebih kurang beruntung daripada kita. Jadi dari semenjak sesok tinggal di yayasan tersebut, yayasan di sini ya, saya menjadi lebih bersyukur dan lebih bisa melihat ternyata di luar sana banyak juga, bahkan lebih banyak lagi yang parah daripada saya. Itu buat apa kita kayak mensesali gitu. Mereka aja bisa, kenapa kita tidak gitu. Dari semangat mereka saya juga belajar menjadi harus percaya diri ya. Pertama harus love yourself dulu untuk sebelum kita biar kita lebih nggak terlalu kepikiran kalau keluar-keluar itu kayak merasa berbeda sih. Jadi motivasi teman-teman yang lain juga yang sesama disabilitas. Pernah ya, semua orang juga pernah kali dibully gitu. SD, SMP, SMA pernah mengalami hal bully kayak gitu. Aku selalu mikir gini, ini kan unik ya, beda dari yang lain gitu ya. Mereka sama semua dan aku beda sendiri. Jadi ya dengan berbeda ini aku tunjukin diri aku yang tanpa tangan gini masih bisa gitu. Nah, walaupun dikucilkan, apa sih yang membuat mereka tuh bangkit sampai akhirnya jadi percaya diri lagi? Kalau untuk berkarya sebelumnya saya juga sempat malu karena nggak pingin nunjukin bakat gitu, tapi akhirnya berkat dari guru-guru di sini, akhirnya mereka juga mendorong saya untuk gimana kamu tuh harus bisa menampilkan yang terbaik, apa yang kamu punya dari diri kamu sendiri itu yang dikembangkan. Kebetulan bakat saya itu dalam menari. Itu semenjak itu ada guru khusus yang mengajar, karena ini kan menarinya itu harus di atas kursi roda, karena untuk berdiri itu susah. Jadi harus keseimbangannya itu susah banget, jadi harus di atas kursi roda, dan di sana benar-benar harus ada guru yang profesional dan khusus yang ngajar. Karena untuk mengarahkan gerak kursi roda dengan lagunya kan harus tepat ya. Itu butuh waktu dan itu tidak mudah. Itu apa namanya? Gimana ya? Itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nah, kan kita tahu nih bakat mereka berdua ini adalah menari. Yang satu tradisional, yang satu modern. Kira-kira mereka pernah nggak ya ikut lomba? Siapa tahu kan mereka bisa kasih tahu prestasi apa aja sih yang udah pernah didapat. Mari kita lihat. Kalau dari bakat menari, beberapa lomba sih yang pernah diikutin. Pertama kali itu lomba di provinsi itu FLS 2N. Tapi ini khusus untuk yang disabilitas. Itu 2016 itu pertama dikasih kesempatan untuk ikut lomba nari di atas kursi roda, dan kebetulan berhasil bisa meraih juara 1 tingkat provinsi. Habis itu dikirim ke tingkat nasional waktu itu di Manado, dan di Manado baru hanya bisa meraih 10 besar aja. Pernah ikut perlombaan apa aja? Oh, tapi pernah kayak ditawarin gitu nggak sama orang? Ikut ini, itu gitu? Pernah ada beberapa DM masuk, kayak disuruh join sama dance K-pop gitu kan. Dance K-pop. Tapi
belum ada kepikiran karena sibuk kan. Oh, jadi si Kadek Kindar ini dia pernah ikutan lomba dan pernah masuk 10 besar juga. Itu udah bagus sih, udah keren. Tapi kalau Rizky belum pernah sempat ikut, tapi walaupun banyak tawaran dance cover ya. Ya menurut aku coba aja ikut gitu loh. Karena kan kebetulan dance dia tuh bagus banget. Apalagi kalau misalkan K-pop ini kan lagi banyak banget ya pasarnya di Indonesia. Jadi kalau misalkan makin banyak orang yang lirik dance dia, semakin banyak orang yang tahu, ya bisa aja terkenal loh. Oke, jadi di sini kan kita bisa lihat nih mereka tuh aktif banget di sosial media. Apa sih kira-kira pro dan kontra dari netizen-netizen? Mari kita simak. Kalau dari konten postingan yang sering saya upload di sosial media sih, sejauh ini belum ada respon negatif dari teman-teman sosial media. Kebanyakan dari mereka sih memberikan banyak, saya malah memotivasi saya untuk semakin terus berkarya. Pernah di-repost kan sama beberapa akun gitu, beberapa akun kayak TikTok apa gitu pokoknya gitu. Dan itu ada pro dan kontra juga di dalam situ. Komenannya ada yang menghujat, ada yang apresiasi sama dance aku gitu. Jadi aku sempat mintakan ke dia untuk coba screenshot dong foto hate komennya. Ternyata dia sempat dong screenshot, cuma pengen tahu gitu loh di akun mana dia di repost, karena aku pengen lihat komen-komennya juga, tapi ternyata kayaknya mungkin dihapus ya sama adminnya. Dia juga ngerasa kayaknya dihapus dan dia juga udah lupa. Oke, jadi di sini kan kita semua sebagai manusia tuh pernah merasa terpuruk, ngedown, sedih. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih cara mereka berdua itu untuk akhirnya kembali semangat dan percaya diri lagi. Kita simak. Oke, kalau untuk bangkit dari kayak merasa down itu sih, biasanya kalau saya itu sendiri karena ingat apa yang ingin dicita-citakan. Itu masih ada mimpi yang harus dikejar. Itu selalu menjadi motivasi saya untuk terus bangkit dan berkarya sih. Karena saya punya mimpi ya, semua orang tuh punya mimpi. Jadi walaupun saya disabilitas, saya harus mampu nih menggapai mimpi tersebut, salah satunya demi membanggakan keluarga ya, dan membanggakan masyarakat semua, menunjukkan bahwa kita yang disabilitas juga mampu berkarya gitu. Lagi dari down itu lingkungan sih yang pertama, dari teman-teman, orang tua, keluarga, masih semangat lagi gitu. Ya, benar banget sih, dukungan orang tua, orang-orang terdekat itu adalah obat terampuh untuk kita akhirnya jadi bangkit kembali. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, siapa sih sosok inspirasi mereka, panutan mereka, atau role model mereka sampai akhirnya mereka tetap bertahan? Motivasi saat ini itu adalah BTS ya. Banyak jadi healingnya itu ke K-pop sih. Lebih suka ke perjuangannya mereka yang merintis dari bawah sekarang sampai bisa jadi aset negara, itu benar-benar perjuangannya perlu diacungin sih. SNSD karena gimana ya, mereka 9 orang itu punya ciri khasnya mereka masing-masing, jadi aku suka mereka gitu. Wah, tidak menyangka memang sosok idol itu bisa membuat mereka jadi tetap semangat ya. Ada pengaruh baiknya gitu, ada influence yang baik untuk mereka. Oke, jadi di sini pertanyaan terakhir, ya ampun gak kerasa banget ya udah di akhir. Apa pesan dari mereka berdua untuk kalian yang lagi nonton video ini? Ya, mungkin pesannya untuk teman-teman semua ya. Ada satu moto yang selalu saya pegang, yaitu cacat atau tidak bukanlah halangan untuk kita berprestasi. Jadi moto itu selalu saya pegang, bahwa kita semua juga berhak berprestasi. Mau yang cacat maupun yang normal ya. Semua itu harus bisa berprestasi, tunjukkan pada semua orang, tunjukkan pada seluruh dunia bahwa kita juga mampu. Jangan dengerin kata orang ya. Jangan dengerin kata orang, ikutin aja kata hatimu. Kalau kamu ini mau itu, tunjukkan aja pada mereka. Terus kalau misalnya itu hal yang positif, ya lakuin aja. Pokoknya jangan dengerin kata orang, jadilah diri kamu sendiri gitu. Nah, gimana pesan dari mereka? Nyampe ya, aku harap ini nyampe untuk kamu yang nonton video ini. Oke, jadi diri sendiri, jangan dengerin kata orang, dengerin kata hatimu. Terus apa lagi tadi ya? Tadi tuh, aku tuh suka banget sama kata-kata dari Kadek.
Katanya cacat atau tidak itu bukanlah suatu halangan untuk berkarya. Oh my god, aku kayak langsung wah, aku pengen jadiin ini thumbnail ya. Izin ya Kadek, aku jadiin thumbnail. Kata-kata kamu tuh keren banget. Sama satu hal guys, ini ada bonus video. Aku kaget banget ternyata si Rizky ini dia tahu aku sebagai Lim Joo Kyung. Kita lihat nih. Aku tahu kamu. Ah, masa sih? Juk yang KW kan? Betul. 야, 너 들이키지 마. 안 보면 Tuh kan? Ya ketahuan banget ya guys, dia tuh anak TikTok. Oke lah, jadi gitu aja guys video kali ini. Thank you banget untuk kalian berdua yang mau jadi narasumber aku. Semangat terus narinya, semangat buat kalian. Sehat terus, bahagia selalu. Jangan pernah dengerin hujatan-hujatan, komentar negatif yang gak berguna itu dari orang-orang. Pokoknya kalian harus tetap nari terus. Tapi kalau misalkan lagi gak ada motivasi, lebih evaluasi diri aja sih. Karena aku pernah denger quotes dari Dita Karang Secret Number. Dia pernah ngomong, pokoknya kalau kamu ditolak sana sini, itu jangan nyerah. Itu tuh waktu kamu untuk lebih banyak latihan lagi. Kayak anggapnya kayak kamu lagi trainee nih, lagi trainee kok nggak debut-debut ya, kamu lagi apa ya, lebih banyak latihan aja. Bukan berarti kamu jangan nyerah gitu, bukan berarti kamu udahlah ini bukan jalan aku. Enggak sih, menurut aku kalau misalkan emang kamu passionate banget di situ, lakuin aja. Ada saatnya orang bakal bersinar. Thank you guys for watching. Aku harap ini bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video.